Tuhan selalu tercurah padaku. Walau sering aku jatuh dalam lembah dosa, namun kasih-Mu ya Tuhan tetap kepada. Salam, salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Apa kabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan semoga kita mengalami kasih Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku. Dan hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Mari saudara-saudariku, kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masih terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat menarik mendengar Injil hari ini, ya. Bagaimana seorang tuan, seorang pekerja mencari pekerja dan memberikan nafkah mereka dengan upah yang sama, tapi waktu yang berbeda. Oke. Mungkin ada orang yang mengatakan, "Wow, ini tidak adil. Ini diskriminasi. Masa yang waktunya lebih lama dibayar sama dengan orang yang waktunya sejam?" Saudara-saudari, Injil hari ini sangat jelas. Injil hari ini sangat jelas bahwa Injil menyatakan atau mencatat bahwa mereka sepakat sehari itu 1 dinar. Tidak dikatakan berapa jam, tetapi sehari 1 dinar. Jadi kalau orang sudah menerima kesepakatan, ia harus menepati kesepakatan itu. Mari kita lihat apa yang terjadi di sini, saudara-saudari. Inilah gambaran Allah kita. Ada beberapa poin yang kita ingin renungkan di sini. Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang mencari. Dikatakan di sini, ia keluar mencari. Ia mencari orang-orang yang nganggur, orang-orang yang
tidak bisa melakukan sesuatu. Dalam konteks ini kita harus mengingat bahwa dalam tradisi Yahudi 1 dinar itu cukup untuk makan sehari, baik buat dia maupun buat keluarganya. Ya. 1 dinar itu sudah cukup. Jadi kita bisa melihat gembala yang baik itu adalah gembala yang tidak membiarkan anak-anaknya, dombaannya itu mengalami kelaparan. Kita membayangkan bagaimana kalau mereka tidak mempunyai 1 dinar. Apa yang harus diberikan kepada keluarga mereka? Apa yang harus mereka makan? Bagi Allah itu 1 dinar adalah suatu hal yang luar biasa. Karena Allah hadir sebagai gembala yang baik. Dia melindungi anak-anaknya. Yang membiarkan anak-anaknya bersuka cita supaya mereka tidak mati kelaparan. Ini luar biasa Allah kita. Allah yang sangat luar biasa. Ingat di sini, ia mengatakan, ia pergi mencari, ia mengambil inisiatif. Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Bukan pertama-tama manusia yang mengambil inisiatif, tapi Allah mengambil inisiatif mencari manusia untuk menyelamatkan manusia. Sekarang apakah manusia mau menerima inisiatif Allah? Mungkin ada yang sudah lebih dahulu menerima Allah. Mungkin ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun. Ada yang sudah 100 tahun dia menerima Allah. Mungkin ada yang baru 20 tahun dia menjadi bagian dari pengikut Kristus. Mungkin ada yang 1 minggu lalu. Mungkin ada baru 1 jam yang lalu dia baru menerima Allah. Tetapi di hadapan Allah, semua orang yang telah menerima Allah adalah muridnya. Dan seberapa orang yang setia. Bukan soal seberapa lama engkau telah menjadi pengikut Kristus. Tetapi yang Yesus, seberapa setia engkau sepakat untuk menjalani apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu hal yang penting. Soal bahwa 1 jam engkau mengenal Allah tetapi engkau setia dalam janji kesepakatan dengan Allah, maka Allah akan membalas sesuai dengan kesepakatan itu. Itu hal yang ingat itu. Bukan soal waktu di sini tidak katakan berapa jam, berapa lama, tidak. Berapa jam. Jikalau engkau sepakat untuk setia kepada Allah, setialah sepanjang waktu yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, Allah menunjukkan kepada kita Allah yang berbelas kasih, Allah yang bermurah hati. Siapapun yang ia jumpai, ia ingin selamatkan. Siapapun ia jumpai, ia ingin rangkul. Ia tidak mengenal siapapun. Karena semua bagi Allah adalah miliknya. Semua adalah ciptaannya. Yesus hari ini mengingatkan kita di dalam Injil, supaya jangan iri hati dengan satu sama lain. Bukan persoalan berapa lama ia telah menjadi murid Kristus. Ada satu kesombongan di sini yang telah dinyatakan oleh pekerja yang lebih dahulu. Saya sudah lebih dahulu, saya sudah lama dengan engkau. Saya sudah berjam-jam. Saya sudah lebih dahulu mengenal engkau. Mengapa engkau tidak adil? Jangan, ini adalah satu kesombongan rohani. Jangan mentang-mentang sudah lama menjadi pengikut Kristus, lalu melihat orang yang baru bergabung, dianggap dia tidak punya apa-apa. Saudara-saudari, Tuhan mempunyai rencana dalam diri setiap orang. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukanlah jalanku. Ingat kata Allah. Jadi jangan pernah mengabaikan panggilan Allah. Dan setiap orang mempunyai cara tersendiri bagaimana Allah memanggil. Dan setiap orang yang memaknai panggilan Allah, dan ia memaknai panggilan Allah dengan penuh ketaatan dan kesetiaan, maka Allah berkenan kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudari, ini hal yang indah dalam hidup kita. Jangan sampai kita juga menjadi iri hati dengan sesama kita.
tetapi kita diundang untuk bermurah hati kepada sesama. Kita diundang untuk menjadi gembala yang baik bagi sesama. Inilah hal yang terpenting di dalam kehidupan iman kita. Semoga Injil hari ini boleh membuat kita menyadari bagaimana kasih Allah dalam hidup kita. Dan bagaimana kita bisa menjadi Allah bagi sesama. Semoga Tuhan memberkati kita semua hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.